Ya alhamdulillah nih bapak-bapak ibu-ibu istiqomah ya. Kurang-kurangnya ya berapa gelintir aja kan. Ya, ini artinya bapak ibu masya Allah masih istiqomah. Ya, masih betah untuk sama-sama belajar pembelajaran metode Al-Qamar ini. Ya, jadi kalau misalkan ada yang merasa kesulitan memahami, berarti bisa ditingkatkan kembali kualitas bacaannya. Ya, tingkatin lagi kualitas bacaannya. Insya Allah kualitas bacaannya meningkat, pemahamannya meningkat. Kita beberapa pertemuan yang lalu sudah mempelajari isim. Ya, sudah mempelajari isim. Isim itu adalah satu jenis kata di dalam bahasa Arab, dalam susunan bahasa Arab. Nah, sekalipun kita belum menghafal kosakata isim, belum banyak kosakata yang kita hafal, tapi kita bisa mengenali isim dari ciri-cirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah, kembali Allah memberikan karunia kepada kita untuk bersama duduk di majelis ilmu, majelis yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan cucuran rahmatnya kepada kita yang hadir di majelis ilmu ini, dan nama-nama kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan sampai pada hewan-hewan, semut ya yang ada di lubang ini mendoakan orang-orang para penuntut ilmu. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah banyak mengenal bentuk kata di dalam Al-Quran. Yang sebelumnya mungkin kita belajar membaca dan kita mulai menaikkan level pembelajaran kita dengan mencoba memahami Al-Quran dari sisi maknanya dan dari sudut pandang pembahasan bahasanya. Ini adalah tahapan yang sangat baik. Setelah kita belajar membaca, kemudian kita belajar memahami, dan kemudian kita mempelajari bahasanya, yaitu bahasa Arab. Oleh karena itu Bapak Ibu, satu kendala dalam proses pembelajaran bahasa Arab itu ketika kita belum bisa baca Quran. Jadi kalau kita belum bisa baca Al-Quran, belum lancar, itu akan memberikan dampak dalam proses memahami pembelajaran bahasa.
Ya, dalam proses memahami pembelajaran bahasa, terkhusus bahasa Arab. Saya banyak mengajar di beberapa tempat dengan usia yang berbeda. Ya, ketika ada peserta didik yang merasa kesulitan memahami pembelajaran bahasa Arab, ternyata ketika diminta membaca Al-Quran, rupanya masih terbata-bata. Ya, rupanya masih terbata-bata. Jadi ketika kita masih terbata-bata membaca Al-Quran, maka akan berpengaruh terhadap memahami bahasanya secara utuh. Pembelajaran bahasa Arabnya secara utuh. Saya pernah mengajar guru-guru Iqra yang mengajarkan balighah ya di LTQ Iqra. Itu guru-guru semuanya. Ya, itu penangkapannya cepat. Ya, penangkapannya cepat. Karena apa? Karena memang mereka sudah sering berinteraksi dengan Al-Quran. Bacanya sudah tahu, sudah lancar bahkan. Bahkan ada yang sudah hafal beberapa juz dari Al-Quran. Kemudian hukum tajwidnya juga sudah tahu. Sehingga ketika kita berbicara tanwin, mereka sudah paham maksudnya apa. Ya, karena Bapak Ibu, yang kita pelajari hari ini itu sangat berhubungan dengan apa yang sudah kita pelajari di tahsin. Ya, dalam pembelajaran tahsin. Oleh karenanya, saya mengajak ketika Bapak Ibu merasa kesulitan dalam memahami pelajaran bahasa Arab yang sudah kita tempuh selama 5 tahun ya. Berapa tahun Pak Tony? 2 tahun lebih, Masya Allah. Ini Alhamdulillah nih bapak-bapak ibu-ibu istiqomah ya. Kurang-kurangnya ya berapa gelintir aja kan. Ya, saya foto pertama kali dengan kedua itu masih ada fotonya. Jumlahnya tidak jauh berbeda. Ya, ini artinya Bapak Ibu Masya Allah masih istiqomah. Ya, masih betah untuk sama-sama belajar pembelajaran metode Al-Qamar ini. Ya, jadi kalau misalkan ada yang merasa kesulitan memahami, berarti bisa ditingkatkan kembali kualitas bacaannya. Ya, tingkatin lagi kualitas bacaannya. Insya Allah kualitas bacaannya meningkat, pemahamannya meningkat. Ya, tapi bukan berarti juga yang terbata-bata tidak bisa memahami. Ya, ada juga yang terbata-bata bacanya, tapi bisa juga memahami. Hanya itu tetap ada pengaruhnya. Baik Bapak Ibu, kita bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Kita beberapa pertemuan yang lalu sudah mempelajari isim. Ya, sudah mempelajari isim. Isim itu adalah satu jenis kata di dalam bahasa Arab, dalam susunan bahasa Arab. Nah, sekalipun kita belum menghafal kosakata isim, belum banyak kosakata yang kita hafal, tapi kita bisa mengenali isim dari ciri-cirinya. Dan ciri-ciri isim yang sudah kita pelajari ada berapa? 8 ciri. Ya. Suatu kata disebut isim ketika ada ciri satu, berakhiran tanwin. Ketika saya mengucapkan tanwin, bagi yang sudah belajar tahsin,
Itu sudah terbayang bahwa tanwin itu fathahnya 2, kasrahnya 2, dhammahnya 2. Jadi fathatain, kasratain, dhammatain itu tanwin. Jadi langsung, oh ya, berarti hudan isim. Ya, qulubun isim, azabun isim, alimun isim. Kenapa? Karena berakhiran tanwin. 2, berakhiran kasrah. Suatu kata disebut isim kalau berakhiran kasrah. Ya, Pak Eko, mau kemana Pak Eko? Mau minum dulu. Karena pembelajaran bahasa Arab ini, ya kameranya nanti mesti jalan ke papan tulis ya. Rada beda sama kajian hari Jumat dan Sabtu ya. Rada capek dikit Pak Eko ya. Bapak-bapak jangan lupa di subscribe. Iya. Kita alhamdulillah kajian tadi pagi Ustadz Arif Abdurrahman sudah ditayangkan di YouTube dan kualitas suara, kualitas gambar itu bagus. Ya, jadi ini profesional nih alhamdulillah hasilnya. Jadi kalau ada yang tidak hadir pagi tadi bisa nyimak di YouTube-nya Al Hikmah. Ya, suaranya jelas, gambarnya juga bagus. Cuman belum ada tampilan downloadnya. Baik kok. Apa sengaja biar makin banyak iklannya gitu? Biasanya kan kalau kajian ada klik download, ya, sehingga tidak selalu harus dalam kondisi tersambung ke WiFi. Ya ini masya Allah ini bagian daripada kemudahan, ya. Pengisi kajian di Al Hikmah itu masya Allah ya. Kita sudah tentukan yang betul-betul ahli di bidangnya, ya, sehingga sayang kalau dilewatkan. Jadi kalau dilewatkan tidak bisa offline, alhamdulillah sekarang sudah ada fasilitasnya dan itu hasilnya luar biasa, hasilnya bagus. Baik, isim kemudian yang selanjutnya, ya, cirinya apa? Berawalan alif lam, al. Apakah al syamsiyah ataupun al qamariyah? Nyambung juga dengan materi tahsin. Al qamariyah ya alhamdu, al fatihah, al qari'ah, berarti itu jenis isim. Kalau alif lam syamsiyah yang alnya tidak terbaca, asyamsu, at-tin, az-zaitun, itu juga isim. Tulisannya ada alif lamnya, hanya bacanya beda. Ciri selanjutnya berawalan mamimu, masjid, misbah, mimbar, muslim, mukmin, munafik, itu jenis isim. Berikutnya diawali huruf kolom 1 sampai 6, berarti harus hafal. Ya, berarti harus hafal kolom 1 sampai kolom 6. Mengapa demikian? Karena kolom 1 sampai 6 itu banyak sekali berdampingannya dengan isim. Sehingga ketika kita hafal kolom 1 sampai 6, maka secara otomatis kita akan tahu bahwa kata setelahnya adalah isim. Ya, sudah hafal Bapak Ibu? Ya, apalagi itu ya kalau bisa dihafalkannya beserta artinya. Ya, karena huruf dan semi huruf yang ada di buku Al-Qamar itu, yang ada di halaman 2 sampai halaman 8, itu komposisi sepertiganya Al-Quran. Al-Quran itu kalau dibagi 3, 1 isinya huruf, 2 isim, 3 fiil. Isim itu kata benda, nama ya. Kalau fiil itu apa? Kata kerja. Terbagi berapa fiil? 3. 1 fiil apa? Mudhari. 2 madhi. 3 amr. Ya, fiil amr itu kata kerja perintah. Ya, alhamdulillah kita 2 tahunan udah akrab dengan istilah itu.
Ya. Sehingga kalau ada pemateri yang menjelaskan tadabbur Al-Quran, ada fi'il amr, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, kita sudah terbayang, sekalipun belum hafal cirinya, ya kan? Sekalipun belum hafal cirinya. Baik. Kemudian ciri isim yang berikutnya apa Bapak Ibu? Menunjukkan nama dulu ya. Menunjukkan nama, semua nama yaitu isim. Musa, Isa, Makkah, Madinah, Dzulqarnain, ya, Maryam, itu isim karena menunjukkan nama. Kemudian yang ciri ketujuh, berpola fa'il. Isim yang berpola fa'il itu biasanya punya arti orang yang sabir, orang yang bersabar, fatih, orang yang membuka, alim, orang yang berilmu, apalagi syakir, orang yang bersyukur, ya, syakir orang yang bersyukur, abid, orang yang beribadah, sajid, orang yang sujud, raki', orang yang ruku. Jadi ya jangan salah arti, bukan orang yang merokok. Ya. Jadi raki' itu bukan orang yang merokok. Raki' itu adalah orang yang ruku'. Ya. Bagaimana ayatnya? Ma'ar raki'in itu sebelumnya apa? Farka'u ma'ar raki'in, ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Jadi bukan merokoklah beserta orang-orang yang merokok. Ya, hati-hati ya, karena akar katanya sama nih, roka'a, ruku'. Ya, kenapa ya? Kok sama ya? Iya. Kemudian ciri yang terakhir apa? Kata majmuk. Kata majmuk itu gabungan berapa kata? 2 kata. Gabungan 2 kata dan memunculkan arti baru. Pintu masjid, babu masjidin. Ya, Rasulullah, Rasul dengan Allah ketika digabung jadi kata majmuk. Rasulullah, Habiballah, Nabi Allah. Nah, itu kata majmuk tuh. Ya, itu ciri apa? Ciri isim. Rupanya isim akhiran-akhirannya bisa kita pelajari. Isim itu akhiran-akhirannya berpola. Tidak hanya cirinya, isim pun punya akhiran yang beragam, berpola. Kalau di buku halaman 38. Ya, halaman 38 di buku ya. Isim itu akhirannya berpola. Ketika kita mengenali pola akhiran pada isim, maka kita akan mengenali, oh ini isim jumlahnya 1, 2, banyak. Oh ini isim laki-laki, perempuan. Dilihat dari apanya? Pola akhirannya. Ya, dilihat dari pola akhirannya. Nah, kita kan sudah masuk tuh di hari Selasa ya. Ya, kita sekarang bahas lagi ya. Bahas lagi sampai selesai. Halaman 38. Oke. Kita lanjut ya. Contoh di situ sampelnya kata fa'il. Ya, fa'il itu sampelnya kata fa'il. Kata fa'il katanya 1, tapi akhirannya bisa beragam. Kata fa'il akhirannya 1, tapi akhirannya bisa beragam. Jadi akhirannya bisa berapa itu? Yang ada di buku? 18. Karena itu ada 6, 6, 6. Jadi totalnya 18. Ya.
Padahal itu Bapak Ibu, katanya cuma satu. Apa itu? Fa'il. Maka coba diperhatikan, saya akan menulis kata abid. Ya, kata abid. Ya, abid. Abid. Ya. Di situ ada 3 bentuk. Ada bentuk rofa, ada bentuk nasab, dan ada bentuk jar. Yang bentuk rofa ada berapa turunan ke bawahnya? 6. Abid pertama, saya tulis dulu sama. Ya. Tulisnya sama. Saya tulis 6. Abid. Mudah-mudahan kelihatan nih. Abid. 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 Abid itu apa Bapak Ibu? Ada dalam Quran? Dalam Quran pernah dengar? Surah apa? Al-Kafirun. Wala ana abidum ma abadtum. Abid. Wala ana abidun. Baik. Sekarang dilihat. Yang pertama dibentuk rofa. Ya, bunyinya apa? Fa'ilun. Ya, sama-sama. Harokat akhirnya apa? Dhammatain. Nah, sekarang dhamatainnya kita mau tempel ke kalimat abid. Berarti abidun. Nah, ya. Kalau pada kalimat muslim, muslimun. Kalau kalimat Quran, Quranun. Masjid, masjidun. Imam, imamun. Kitab, isim kalau akhirannya dhammatain biasanya menunjukkan arti tunggal. Berarti isimnya jumlahnya 1. Masjidun, 1 masjid. Mukminun, 1 mukmin. Abidun, 1 hamba. Nah, abidun. Kemudian Bapak Ibu yang kedua dibaca ke bawahnya. Fa'ilani. Akhirannya apa? Ani. Saya tulis ani. A dengan ni. Huruf dalnya, ini huruf dal. Huruf dalnya harokatnya apa? Nah, di situ sudah dikasih petunjuk ya. Harokatnya harus fathah. Dal. Nah, gitu. Jadi bunyinya apa? Dari abidun berubah menjadi abidani, berubah arti enggak? Artinya yang berubah apa? Jumlah. Yang tadinya abidun hambanya 1 orang, kalau ada aninya berarti hambanya menjadi 2 orang. Jadi kita lihat dari akhirannya, itu kita bisa paham, oh ini 1 orang nih, ini 2 orang nih. Itu ya. Padahal kita belum ngerti ini artinya apa. Itu ya. Kemudian turun ke bawah lagi apa? Fa'iluna. Akhirannya una. Una. Huruf dalnya diapain? Dhammah. Maknanya berubah? Yang berubah apa? Jumlah. Sekarang jumlahnya berapa? Jamak. Berarti lebih dari 2. Ya, lebih dari 2. Mulai 3, 4, 5, 6. Nah, dan yang ini 1, 2, 3 ini untuk akhiran isim yang menunjukkan
Muzakkar. Apa itu muzakkar? Ya, laki-laki. Nah, jadi ini menunjukkan laki-laki nih. Sehingga kalau diterjemahkan, abidun, satu orang laki-laki yang beribadah. Abidani, dua orang laki-laki yang beribadah. Abiduna, orang-orang yang beribadah, dalam kurung laki-laki. Ya, itu. Tiga berikutnya untuk wanita. Ya, untuk muannas, untuk wanita. Kita baca lagi Bapak Ibu. Fa'ila tun. Ya, tun. Sebetulnya harokatnya sama dengan yang laki-laki. Cuma bedanya laki-laki dengan wanita ditandai dengan huruf ta. Bisa tak marbutoh atau tak yang lain. Harokatnya sama, sama-sama domatain. Huruf dalnya diapain? Difathahkan. Jadi bunyinya apa sekarang? Terjemahannya jadi berubah jadi apa? Satu orang perempuan yang beribadah. Muslimatun artinya satu orang perempuan muslim. Mu'minatun satu orang perempuan mukmin. Mu'minatun bukan. Oke, jadi sebetulnya sama Bapak Ibu. Di sini domatain, di sini juga domatain. Hanya bedanya kalau perempuan pakai ta. Itu ya, pakai ta. Kemudian kalau perempuannya dua. Perempuannya dua juga sama. Akhirannya mirip dengan ini. Apa akhirannya ini? Ani. Hanya kalau perempuannya dua pakai huruf ta di depannya. Jadi apa? Tani. Ya, jadi tani. Nah, di sini tani. Tanya panjang. Tani, dalnya difathahkan. Bunyinya jadi abidatani. Berarti artinya jadi apa? Dua orang perempuan yang beribadah. Jadi yang berubah apa? Jumlah. Ya. Iya, karena dia menunjukkan sifat. Dia pakai yang. Ya, dua orang perempuan yang beribadah. Atau bisa juga pakai pe. Penyembah. Sabir. Satu orang laki-laki yang bersabar. Kalau pakai pe, satu orang laki-laki penyabar. Tapi kita lihat kalimatnya cocok nggak pakai pe. Kalau sabar penyabar bisa. Syukur? Masa pencukur? Ya, syukur kan nggak bisa pakai pe. Jadi tetap dilihat kalimatnya cocok atau tidak pakai pe. Kalau itu dikembalikan ke bahasa Indonesia. Syukur nggak bisa jadi pencukur. Tujuannya kan kita orang yang bersyukur. Oh jadi penyukur. Baik, kita lanjut. Sekarang yang terakhir, perempuan yang beribadah. Akhirannya apa di situ? A dengan tun ya. A dengan tun. Bentuknya begini ya. A dengan tun. Di sininya apa dalnya? Fathah. Kalau dibaca jadi abidatun. Perempuan yang berpuasa. Shaimatun. Perempuan muslim. Muslimatun. Perempuan beriman. Mu'minatun. Nah, ujungnya atun. Ya. Perempuan yang yang apa tuh?
Berhijab. Perempuan-perempuan yang berilmu. Alimatun. Ya. Perempuan-perempuan yang sujud. Sujud. Sajidatun. Perempuan-perempuan yang menghafal. Ya, hafizatun. Jadi ini untuk perempuan. Ya. Jadi kita lihat dari akhiran, kita bisa menangkap ini jumlahnya berapa? 1, 2, atau banyak? Laki-laki atau perempuan? Hanya dari apanya? Dari akhiran. Dan akhiran seperti ini itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu kan akhirannya apa? Una, yang mana di sini? Yang sini. Jamak laki-laki. Ya. Nah, kemudian ada lagi misalkan di ayat yang lain. Ya, di ayat yang lain misalkan kalimatnya mustahziun. Akhirannya una. Menunjukkan itu. Mustahziun apa artinya? Orang-orang yang mengolok-ngolok. Mustahziun. Kalau muflihun, orang-orang yang beruntung. Kalau ya muflis, orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi bahasa Arabnya apa? Khasirun. Ya kan? Khasirun. Orang-orang yang jujur, shadiqun. Akhirannya una. Nah, ini Bapak Ibu, bentuk apa ini? Bentuk rofa. Bentuk rofa. Jadi melimpah. Kalau kita mau buka di dalam Quran, itu melimpah. Tapi ingat, akhiran ani, akhiran una juga dimiliki oleh fi'il mudhari. Hati-hati kita jangan sampai salah paham. Ya. Jadi kita harus memastikan dulu bahwa ini adalah isim. Al-muflihuna. Isim bukan? Apa cirinya? Berawalan al, berawalan mu, ya kan? Al-muflihuna. Gini kan? Al-muflihuna. Berawalan apa? Al, berawalan mu. Sudah dipastikan bahwa dia adalah isim. Barulah kita masuk. Ini isimnya bentuk apa? Rofa. Bentuk rofanya mufrad, musanna atau jama'? Jama'. Menunjukkan jama' laki-laki perempuan? Perempuan. Oh, laki-laki ya. Menunjukkan jama' laki ditandai dengan apa? Ngeri juga ngajar di sini ya. Iya. Una ya. Oke. Jangan salah paham di sini. Yunfiquna. Kita pastikan dulu, isim bukan? Bukan, karena tidak ada cirinya. Berakhiran tanwin tidak, berakhiran kasroh tidak, berawalan al tidak, mamimu tidak, awali huruf kolom 16 tidak, menunjukkan nama tidak, berpola fa'il tidak, kata majmuk tidak. Depannya ada berawalan yu. Akhiran berarti fi'il mudhari yang pelakunya hum.
Pelakunya apa? Hum. Hum itu artinya apa? Mereka, menunjukkan sama. Una itu mau dimudori, mau diisim, dia tetap jamak. Ya. Jadi akhiran una dimiliki oleh isim, dimiliki juga oleh mudhari. Ya, dan sama-sama menunjukkan jamak mudzakkar, jamak laki-laki. Cuma kalau di isim ya ada ciri isimnya, kalau di mudhari ada ciri mudhari'nya. Barakallahu fikum. Nanti pada Isya kita lanjutkan ke nasab yang ada di sampingnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menjawab pertanyaan yang sampai, kita lanjutkan dulu bentuk berikutnya. Bentuk berikutnya adalah bentuk nasab. Ya, bentuk nasab. Saya tulis sama seperti tadi. Abid. Untuk nasab ya. Baik. Ini sekarang bentuk nasab. Kita lihat yang pertama apa? Fa'ilan. Fa'ilan itu harokat akhirnya apa? Fathatain. Fathatain. Fathatain itu fathahnya dua. Nah, kalau diletakkan di sini, maka dia bunyinya abidan. Kalau fathatain maka diberi tambahan alif. Gitu ya. Harus ada tambahannya alif. Abidan, fa'ilan, musliman, waladan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di bawahnya apa? Fa'ilaini. Nah, fa'ilaini itu akhirannya apa? Aini. Ya sukun nun fathah. Aini. Nah, gini ya. Huruf dalnya dikasih harokat apa? Fathah. Jadi bunyinya abidaini. Artinya dua orang laki-laki yang beribadah. Bapak Ibu, kalau abidun dengan abidan artinya sama atau beda? Sama. Betul. Artinya sama. Abidun, abidan artinya sama. Tapi kalau abidun turun ke bawah abidani artinya beda. Di mana bedanya? Jumlah. Turun lagi ke bawah abiduna artinya beda. Kalau ke samping artinya sama. Abidun dengan abidan artinya sama. Bedanya hanya apa? Akhirannya. Abidun dhamatain, abidan fathatain. Nanti kan pertanyaannya, kapan Ustadz pakai akhiran dhamatain, kapan pakai akhiran fathatain?
Itu insya Allah nanti ya materinya. Contohnya Allah, lafaz Allah bisa Allahu, bisa Allaha, bisa Allahi. Contoh lafaz Allah yang akhirannya dhammah, pas kita baca apa? Takbir. Allahu Akbar. Allahu. Ya. Nah ini contoh ya. Allahu. Kapan ketika Allah dibaca harokat akhirnya fathah? Ketika sebelumnya ada inna. Nah, Bapak Ibu kalau dilihat dalam Al-Quran, inna maka harokat akhirnya fathah. Innallaha. Kapan lafaz Allah harokat akhirnya kasroh? Bismillahi. Terus ada apa lagi? Inna lillahi, atau ada lagi billahi. Saya ambil yang ini. Pertanyaannya, Allahu, Allaha, Allahi, itu mirip seperti itu. Abidun, abidan. Beda arti enggak? Sama. Artinya tidak beda. Yang membedakan artinya hanya tambahan huruf ini saja. Yang membedakan artinya hanya tambahan huruf ini. Allahu, Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Billahi, dengan Allah, demi Allah. Bedanya itu saja, tapi maknanya sama-sama Allah. Ya. Jadi dari sini sebetulnya bisa dapat kesimpulan sementara. Kesimpulan sementaranya, lafaz Allah kalau tidak ada yang mendahului apapun sebelumnya, maka dia mesti dhammah. Allahu. Sama seperti al-hikmah. Al-hikmah kalau kita kasih harokat akhir sampai akhirannya itu bunyinya apa? Al-hikmatu. Al-Quran, Al-Quranu. Allah kalau pakai lafaz inna bunyinya innallaha, innal insana, ya kan? Innal insana. Nggak bisa. Pak Kabah kalau nyari innallahi dalam Quran nggak akan menemukan, kecuali inna lillahi. Kenapa? Karena ada li. Nah, ada li. Siap. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu, kapan isim akhirnya pakai abidun, kapan abidan, kapan abidin, ini nanti salah satunya akan terpengaruh oleh huruf-huruf yang ada di kolom 1 sampai 6. Iya. Bapak Ibu kalau dilihat huruf kolom 1 sampai 6 di situ sebetulnya sudah ada kodenya. Ya, sudah ada kode, sudah ada petunjuknya. Ya, tapi ini detailnya nanti. Ya, jadi Allah, Allahu, Allah, Allahi secara arti tidak ada perbedaan. Tapi secara makna perbedaannya hanya dengan tambahan kata sebelumnya. Gitu ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Yang selanjutnya abid yang ketiga di nasab. Akhirannya apa? Ina.
Sehingga bunyinya jadi fa'ilina, ditempel ke abid jadi abidina. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, harokatnya sama. Cuma beda apa? Tak. Nah, hanya beda tak saja. Ada tak, dikasih apa ini? Fathatain. Apakah dikasih alif juga? Tidak. Kalau tak marbutah seperti ini, kaidahnya tidak boleh dikasih alif. Kenapa nggak boleh? Nggak ada contohnya. Kalau dikasih alif lucu kan bentuknya. Abi datan. Kemudian yang keduanya untuk perempuan hanya ditambah tak saja dengan yang di atas. Nah, bedanya pada huruf tak. Yang perempuan ada tak, yang laki-laki tidak ada tak. Abidataini, dua orang wanita yang beribadah. Terakhir, atin. Bedanya dengan yang samping kanannya, tun. Nah, kalau yang ini, tin. Jadi ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Sisanya jar. Yang paling kanannya rofa, yang tengahnya nasab, yang terakhir jar. Nah, yang jar ini Bapak Ibu, yang jar dengan nasab hanya beda dua saja, yang lainnya sama. Jar dengan nasab bedanya hanya di sini saja. Di satu laki-laki dan satu perempuan, bedanya cuma di sini. Nasab dengan jar. Yang ini sama dengan yang di sampingnya. Nah, ini sama dengan yang di sampingnya. Ya. Jadi nasab dengan jar bedanya hanya satu laki-laki, satu perempuan. Kalau satu laki-laki nasabnya apa? Di nasab abidan, di rofa abidun, di jar abidin. Bedanya itu aja. Yang duanya sama, ini sama dengan yang di sampingnya sama. Ya. Untuk yang wanita, iya, hanya abidatin begitu. Yang lainnya sama. Ya. Jadi untuk yang nasab dengan jar cuman dua yang beda. Satu laki-laki, satu perempuan. Ya. Kenapa? Sama. Sama artinya sama. Yang beda nanti pengaruh dari huruf sebelumnya. Jadi abidun, abidan, abidin. Kalau dibaca ke samping, abidun, abidan, abidin. Kalau yang bawahnya, abidani, abidaini, abidaini. Sama. Yang ketiga, abiduna, abidina, abidina. Sama. Satu wanita, abidatun, abidatan, abidatin. Dua, abidatani, abidataini, abidataini. Jama' abidatin, abidatin. Sama. Ya. Coba Bang Tio, kalimatnya muslim dibuat semua begini. Turun ke bawah. Muslimani, muslimuna. Terus bawahnya. Pendek maknya. Muslimatun. Kalau panjang nanti mirip dengan ini. Yang bawah. Terus
mus mus muslimatun. Nasab masih Bang Tio. muslimadat, muslimadat, muslimudat. Yang mana Ustaz? Muslimun kan? Musliman, Kalau rofanya muslimun, nasabnya musliman. Dalnya nggak boleh ikut. Iya. Bang Tio dalnya dibawa ini sekaligus. Ingat ya, yang berubah cuma warna merahnya aja. Kalimatnya muslim. Ya, lanjut. Musliman, musliman, muslimain, muslimina, muslimina, kasrohkan. muslimina, Terus, muslimatan, muslimatain, muslimatani, et, muslimatani, et, muslimatin, muslim. Kalimatnya muslim. Ah. Muslimin, 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 sama. Hah? Maini. Betul. Hmm. muslimatin, Tin. muslimataini, Ah. muslimatin. Iya, alhamdulillah. Iya. Dibayangin kalimat terakhirnya hurufnya apa? Mim. Muslim. Mimnya berarti di sana mun, sini mani, muna, tun, tani, atun, man, maini, mina, matan, mata ini, matin. Jadi huruf mimnya yang dibayangkan huruf mim. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nasab dengan jar bedanya cuma 2. Ya. Latihan di rumah siap? Wis, luar biasa semangatnya nih. Ini saya nggak hapus dulu ya, karena kan mungkin mau ada yang foto. Kalimatnya sabirun. Satu aja. Sabir. Roknya tidak saya kasih tanda ya, karena nanti roknya tandanya akan berbeda-beda. Sabir. Silahkan berlatih untuk menulis. Sekalipun Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan lisan, ya, usahakan melatih juga tulisannya. Baik, barakallah. Ada pertanyaan. Apakah huruf di kolom 8 lebih tegas atau lebih kuat daripada kolom 9? Kolom 8 itu apa saja? La. Gitu ya. Kolom 9? Lam, lamma, li, wal, fal. Ini beda kolom. Beda makna. Kalau kolom 8 itu maknanya janganlah. Artinya itu adalah bentuk larangan. Beda ya. Kalau lam tidak, itu hanya bentuk peniadaan saja. Lam, lamma, li, wal, fal itu hanya bentuk peniadaan saja. Beda apa? Beda arti. Ya, sehingga kalau ditanya lebih tegas atau lebih kuat, tidak ada hubungannya ke kuat atau lemah, tapi penempatan maknanya. Kalau kolom 8 itu kaitan dengan larangan. Janganlah makan, janganlah minum, janganlah marah. Ya. Kalau kolom 9 tidak ada. Ya. Kalau kolom 8 kan la. Kolom 9 lam, lamma, li, wal, fal, betul ya? Iya. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, yakun lahu. Kenapa tidak yakun lahi? Apa jawabannya Bapak Ibu?
Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa bukan lahi? Kenapa lahu? Masih ingat nggak jawabannya? Bukan? Karena vokal. Hu, hi. Hu, hi itu kolom yang ada di halaman 8 di buku Al-Qamar. Hu, hi ini kata ganti. Kapan pakai hu, kapan pakai hi? Saya pernah bahas ini. Pakai hu itu ketika bunyi sebelumnya bukan bunyi i. Itu pakai hu. Kalau bunyi sebelumnya bunyi i, maka pakai hi. Contohnya, alaihi, bihi. Ya. Kalau bunyi sebelumnya bunyi vokal i, maka pakainya hi. Kalau selain bunyi vokal i, maka pakainya hu. Kalau bunyi sebelumnya vokalnya i, maka pakainya hi. Ya, kalau vokalnya sebelumnya vokal i, pakainya hi. Kalau sebelumnya vokalnya selain i, maka pakainya hu. Walam yakun la. Ini kan la. La itu bunyinya i bukan? Bukan, tapi bunyi a. Maka pakainya hu. Yakun lahu. Tidak boleh yakun lahi. Jadi itu tergantung vokal sebelumnya. Bisa berharokat kasroh. Bisa juga sebelumnya ada ya sukun. Kalau ada ya sukun biasanya dibacanya i. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Beberapa mushaf menuliskan di atas huruf harokatnya panjang. Apakah ini panjang atau hanya tulisannya? Contoh, waladhdallin. Bapak Ibu kalau sudah pernah belajar tahsin, yang coret panjang, ada juga yang menyebutkannya apa? Alis, apalagi apa? Bendera. Itu hanya kaidah baca. Kapan? Ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah, mad tabi'i bertemu dengan tasydid, mad tabi'i bertemu dengan sukun, sehingga cara bacanya lebih dipanjangkan dibandingkan mad tabi'i. Karena cara bacanya lebih dipanjangkan, akhirnya ditambah tanda bendera, alis, coret panjang, itu nama-namanya. Apa lagi? Pedang. Baru dengar saya. Bener juga sebetulnya. Nah, iya bener, kayak pedang ya. Bener, saya baru dengar tapi selama ini coret panjang, bendera, alis. Baru di sini pedang. Makasih Pak Tony. Kenapa? Kenapa? Bukan alif, bukan. Ya nanti coba di ini lagi ya. Karena di sini contohnya innama ad-dallin. Dia fathah, cuman memang dia ada tanda alisnya sehingga dibacanya lebih panjang gitu. Atau saya belum memahami mananya soalnya. Nantilah ya. Nanti soalnya coba di ini lagi. Sepemahaman saya seperti itu kalau dilihat dari sini. Terus dia tetap bacanya tetap 2 harokat. Tidak. Maksudnya gini. Kalau misalkan dia hanya fathah diikuti alif, maka dia harus 2 harokat. Tapi kalau misalkan fathah diikuti alif ketemu dengan tasydid, maka dibaca 6 harokat. Contohnya, waladha, berhenti di situ. Waladha, berapa harokat? 2. Tapi kalau bertemu dengan lam yang bertasydid, jadi 6. Waladhdallin, jadinya 6. Contohnya, idza jaa,
ja'aka. Kita cuman baca sampai ja'a doang. Idza ja, itu 2 harokat. Tapi kalau sudah masuk ke a, maka dia jadi 5 harokat. Baik. Kenapa mushaf sekarang bertuliskan alif lam itu pakai tanda shad? Zaman dulu tidak ada. Karena tahu Pak, tanda shad di atas alif yang bentuknya seperti ini? Yang bentuknya seperti ini? Iya. Ya, tulisan ini hanya ada di mushaf cetakan Madinah yang menunjukkan bahwa itu adalah hamzah wasal. Cetakan Madinah itu baru menyebar, ya, itu akhir-akhir ini. Saya nggak tahu ya lebih tepatnya di tahun keberapa cetakan Madinah masif masuk ke Indonesia. Sebelumnya lebih banyak cetakan Indonesia. Kalau di cetakan Indonesia, hamzah wasal itu tidak ada perbedaan penulisannya. Tetap aja kalau alif lam tidak ada tulisan shad kecilnya. Jadi kalau ditanya kenapa mushaf sekarang bertuliskan alif lam sedangkan dulu tidak? Karena yang dilihat, ya, yang sekarang itu mushafnya Madinah, yang dulu standar Indonesia, gitu. Kalau dulu melihatnya cetakan Madinah, kemungkinan sama. Misalkan pulang dulu sudah ke Tanah Suci, kemudian bawa mushafnya, kemungkinan sama dengan yang sekarang, karena yang dilihat adalah mushaf cetakan yang sama. Kalau mushaf cetakan Indonesia, hamzah wasal tidak dibedakan cara penulisannya, tidak ada tanda shadnya. Itu ya kurang lebih dari pertanyaan yang sampai di meja. Baik, Bapak Ibu, suara saya semakin parau. Tandanya sudah mulai larut. Bapak-bapak sudah minum teh dan makan roti, saya belum. Iya, tapi alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.